Bab 025, Temukan. Saud memandang Audi dan menuntut jawaban darinya. Sejenak Audi bingung dan tanpa dia sadari dia sudah membuka kacamata hitamnya dan meletakkan kacamata hitam itu di atas meja. Kini dia menatap Saud. Astaga, tepat yang sudah saya duga, Anda adalah penyanyi itu. Anda menghilang bukan? Mengapa Anda menghilang begitu saja? Padahal banyak fans Anda yang mencari Anda pada saat itu. Termasuk aku, bahkan lagu Anda saja saya masih ingat. Apa yang menyebabkan Anda menghilang? Banyak berita gosip mengatakan Anda menghilang hanya gimmick saja, setelah Anda comeback maka Anda akan sangat terkenal. Tetapi akhirnya setelah beberapa tahun berlalu Anda benar-benar menghilang dan tidak pernah menyanyi lagi. Anda tahu tidak, saya pada saat itu sampai patah hati seperti lagu Anda. Tanya Saud tiba-tiba. Perasaan Audi pada saat itu tidak dapat dia lukiskan antara rasa haru dan penyesalan karena dia bertindak bodoh. Terima kasih atas dukungan Anda, apalagi setelah saya tahu ternyata Anda adalah salah satu penggemarku, kata Audi kembali. Baiklah sebagai penggemarku, maukah Abang merahasiakan penyelidikan ini kepada siapapun termasuk kolega dan saudara Abang? Tidak satu pun boleh tahu, kata Audi dengan tegas. Pasti saya akan menjaga rahasia klien, tidak mungkin saya membocorkannya, katanya lagi. Syukurlah kalau Abang memahaminya, kata Audi kembali. Tolong Anda ceritakan Nyonya, kata Saud dengan rasa penasaran. Saud penasaran bukan hari ini saja, tetapi sudah belasan tahun lamanya. Audi bahkan sampai tersenyum memandangnya. Aku tidak akan bersikap formal lagi kepada Abang ya, kata Audi. Audi merasa nyaman karena ternyata Saud adalah salah satu penggemarnya. Mengapa aku menghilang Bang? Karena ada alasannya, untuk itulah Abang harus membantu aku memecahkan teka-teki di dalam kehidupanku. Aku menghilang karena aku pada saat itu, sesaat Audi terdiam. Ada beban besar yang harus dia singkirkan, kemudian dia menguatkan dirinya sendiri. Pada saat itu aku diperkosa, kata Audi kembali. Dia diam kembali, kali ini dia menarik napas panjang dan menghembuskannya dengan kasar karena beban itu ternyata tidak juga hilang dari dadanya. Aku tidak tahu siapa yang memperkosaku karena pada saat aku sadar aku berada di kamar hotel yang bukan milikku, sementara manajerku Lina yang berada di hadapanku hanya diam membisu dan tidak menceritakan masalah sebenarnya kepadaku. Kejadian malam itu ketika aku sedang manggung di salah satu kota ketika aku akan mempromokan lagu baruku. Aku tidak menyangka lagu itu akan menjadi lagu terakhir di dalam hidupku. Kemudian manajerku pun turut menghilang dan tidak berani mempertanggungjawabkannya. Jadi aku akan meminta Abang mencari orang yang memperkosaku dan manajerku. Aku akan menuntut keadilan dari mereka karena sudah menghancurkan hidupku dan membuat hidupku menderita, kata Audi tanpa jeda. Audi tampak terengah-engah menerangkan kejadian malam itu kepada Saud Silitonga. Saud yang mendengarkannya merasa iba kepada Audi. Dia tidak menyangka mendengar kabar pahit dari Audi, dan apa yang dipikirkan orang pada saat itu semuanya tidaklah benar. Saud juga menyadari Audi pada saat itu masih sangat muda dan sudah tentu dia sangat panik. Untung saja dia tidak menjadi penghuni rumah sakit jiwa, karena kejadian itu pasti membuat dirinya sampai terguncang dengan hebat, pikir Saud lagi. Sampai sekarang saja aku tidak tahu siapa yang telah memperkosaku karena aku memang tidak menyadarinya sama sekali, kata Audi dengan wajah merah padam. Saud kemudian menatapnya dan sadar Audi ternyata sangat cantik walaupun usianya sudah bertambah namun kecantikannya tidaklah pudar sama sekali. Anda mengatakan bahwa aku akan menemukan 3 orang. Dari cerita Anda, baru hanya 2 saja yang aku dengar, kata Saud lagi. Yang ketiga adalah dosa terbesarku Bang. Aku sangat menyesal dan merasa aku sudah menjadi monster yang mengerikan, katanya sambil tercekat. Wajah Audi berubah menjadi sangat sedih, sesaat dia tertunduk dan menghapus tangis yang hampir saja keluar lolos dari bulu mata lentiknya. Secepat mungkin dia mengusap tangis itu dengan diam-diam. Dia ingin terlihat tegar dan tidak cengeng, dulu dia sudah melakukannya setidaknya dia ingin tegar dalam menemukan putrinya. Saud dengan sabar menunggu penjelasan dari Audi karena dia tahu apapun yang terjadi dia harus menenangkan kliennya agar semua kasus yang dilimpahkan kliennya kepada dia dapat teratasi dengan sangat baik. Nyonya silahkan Anda teruskan lagi, katanya kembali. Baiklah Nyonya aku akan mendengarnya, kata Saud dengan sabar. Dari kejadian itu aku hamil dari pria yang tidak kukenal sama sekali. Sudah tentu aku sangat marah, karena setiap saat aku melihat wajah anakku maka aku akan selalu terluka dan membayangkan wajah orang yang memperkosaku dan membuat penderitaanku menjadi seumur hidupku. Akhirnya aku tidak mau tahu dan menyiksa anakku sendiri dan membuangnya sejak dia berumur 3 tahun. Aku merasa menyesal tetapi penyesalan selalu datang terlambat bukan?
Tanya Audi dengan rasa sesal. Kali ini raut wajah Audi tampak sangat menyesal sekali dan akhirnya memandang ke arah Saud kembali. Orang yang kusuruh untuk membuang putriku adalah wanita tua yang sekarang kamu cari. Jadi setidaknya aku harus tahu di mana dia meninggalkan putriku, karena aku akan melacak keberadaannya lagi. Aku sungguh menyesal dan sangat berdosa bang. Untuk itulah aku akan mencari putriku dan meminta ampun darinya, walaupun aku ibunya aku seharusnya meminta maaf kepadanya, kata Audi kembali. Saud segera menutup mulutnya dengan telapak tangannya karena dia sadar berita ini sangat mengejutkan karena akhirnya mereka menyadari Audi telah menderita selama hidupnya. Jadi maksud Nyonya, Anda akan mencari putri Anda? Tanyanya lagi. Iya benar, ucapnya lagi. Audi teringat bagaimana putrinya ketakutan melihatnya dan selalu mempol karena dia takut dimarahi oleh Audi. Maafkan Mama sayang. Walaupun Mama sejuta kali meminta maaf kepadamu, Mama tahu dosa Mama tidak akan bisa diampuni, pikirnya sedih. Putriku sayang, nak-nakku, pikir Audi lagi. Jangan cemas Nyonya, seandainya mereka di lubang semut pun aku akan dapat menemukan mereka. Karena aku sangat ahli, kata Saud lagi. Terima kasih bang, katanya lagi. Kalau begitu, tolong beritahukan nama putri Anda kepadaku karena aku harus memulai pencariannya, kata Saud lagi. Audi kemudian terdiam dan menatap Saud dengan malu, karena dia sadar ini adalah dosa lain yang telah dia perbuat kepada Naknak. Kalau saja dia dapat memutar waktu kembali ingin rasanya Audi memberi nama yang pantas kepada Naknak dan memeluknya dengan penuh rasa cinta dan kehangatan. Siapa Nyonya? Tanyanya lagi. Audi kemudian menatapnya dengan sedih. Ini adalah dosaku yang lain bang, aku tidak memberikan dia nama hingga dia kubuang, katanya lagi. Astaga Nyonya, orang tua macam apa yang tidak memberi nama kepada anaknya? Maaf Nyonya sedangkan pelihara hewan saja, tuannya memberikan nama kepada peliharaannya, kata Saud kembali. Bab 026, hilang karena terpaksa. Saud terperangah ketika Audi menjelaskan dia sama sekali tidak memberikan nama kepada putrinya sendiri. Saud bahkan membandingkan dengan peliharaan manusia, mereka memberikan nama karena rasa cintanya kepada peliharaannya sendiri. Audi menahan kesedihan yang menguasai dirinya, dia kemudian mengusap air matanya yang lolos begitu saja tanpa dia sadari. Saud yang memperhatikannya menjadi iba. Kasihan, padahal dia itu penyanyi terkenal dan digilai banyak orang, tua dan muda. Lagu itu menjadi viral karena kata-katanya yang gampang diingat dan mudah dicerna. Lagu ini memang disukai banyak kalangan. Tua dan muda, menjadikan Audi salah satu penyanyi favorit mereka, pikir Saud kembali. Audi yang tidak tahan dengan tatapan Saud seperti menyalahkan dirinya merasa tidak nyaman. Dia tahu sebenarnya bukan Saud yang salah tetapi dirinya sendirilah yang salah. Dia menyalahkan dirinya karena ketidakmampuannya menghadapi semua cobaan yang dia alami. Kalau saja aku bisa menghadapi kenyataan ini maka aku dan putriku sudah pasti tidak akan susah dan tidak terpisah seperti ini. Ya Tuhan, aku selalu terbayang wajah polosnya yang menatap aku dengan penuh ketakutan. Bahkan dia hanya bisa diam mematung dan tidak berani bergerak sedikit pun. Aku bahkan dengan teganya membentak dia dengan penuh kemarahan seolah-olah dia bersalah dan tidak dapat dimaafkan sama sekali. Apakah kamu hidup bahagia, Nak? Apakah kamu sekarang sudah dewasa? Bagaimana dengan wajahmu sekarang? Apakah kamu sudah berubah? Maafkan atas kebodohan Mama, Nak, batinnya lagi. Nyonya, Nyonya, panggil Saud kembali. Maafkan saya, kata Audi kembali. Audi kemudian menatap Saud kembali. Apakah ada foto terakhir pada masa kecilnya? Tanya Saud kembali. Audi menggelengkan kepalanya dengan perasaan malu. Baiklah Nyonya, sepertinya saya tidak mendapatkan informasi apapun tentang putri Anda sama sekali. Anda sama sekali tidak memilikinya bukan? Masalah ini sangatlah sulit karena saya tidak tahu harus memulai dari mana. Tetapi kita bisa mencobanya dari keterangan wanita tua itu. Saya memang sudah mendapatkan alamatnya. Di awal perjanjian kita, saya hanya diminta untuk menemukan wanita tua ini bukan? Jadi sekarang akan saya pakai dengan menyelidiki semua informasi tentang masa lalu Anda. Apakah yang saya pikirkan ini benar Nyonya? Tanya Saud kembali. Audi menganggukkan kepalanya. Benar bang, karena dari Bismillah setidaknya kita akan mendapatkan informasi tentang masa laluku. Termasuk anak yang telah kubuang dan kusingkirkan dalam hidupku, katanya lagi. Audi kemudian menarik napasnya, dia tahu penyesalan tidak akan berguna lagi. Baiklah saya akan mencobanya, apakah Anda ingin mengetahui alamat wanita tua itu? Tanya Saud kembali. Kalau begitu saya akan kirimkan alamatnya, saya permisi dulu Nyonya.
Mudah-mudahan kita akan dapat menyelesaikan semua masalah Nyonya secepat mungkin. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, katanya kembali. Saud kemudian meninggalkan Audi sendirian di sana. Ada perasaan enggan dalam diri Audi untuk beranjak dari sana. Setidaknya perasaan sedih dan galau masih merasuk ke dalam pikirannya sendiri. Audi menyadari kalau dia kembali ke kamar sekarang maka pikirannya akan mengembara tidak tentu arah sehingga dia akan lebih tertekan. Sendiri dan kesepian adalah dua hal yang paling sering dia alami sekarang, karena dia memang hanya hidup seorang diri. Sejak dia dibuang oleh keluarganya sendiri, Audi tidak ingin mendekati mereka kembali. Bahkan di usianya sekarang, dia hanya bisa bersyukur karena setidaknya walaupun batinnya terluka namun kehidupannya baik-baik saja. Audi menghabiskan kopinya, kemudian berdiri meninggalkan gerai kopi itu. Sementara pria yang memperhatikannya terus saja memandang Audi dan memperhatikannya dari kejauhan. Audi, apakah kamu masih mengingat diriku? Apakah kamu tahu setelah kamu meninggalkan diriku? Aku sebenarnya ingin langsung menjumpai dirimu, hanya saja apakah kamu dapat menerimaku? Atau kamu tidak mengingat malam itu? Iya, betapa bodohnya aku. Kamu masih dipengaruhi oleh obat yang kuberikan kepadamu. Aku terpaksa melakukannya karena kamu menolakku, pikir pria itu. Audi memang tidak mengenalnya sama sekali, dia kemudian berjalan tepat di depan pria itu. Audi bahkan tidak melirik sedikit pun kepadanya, sementara pria itu terus saja menatap Audi dengan berbagai macam perasaan yang bercampur di dalam hatinya. Ada perasaan rindu, sedih, bahkan ada perasaan marah. Kamu memang wanita keras kepala, bahkan kamu sudah melupakan aku. Dasar wanita sombong, pikirnya kembali. Audi terus saja berjalan hingga ke lift dan menunggu lift berhenti karena lift tersebut terlihat masih berada di lantai teratas hotel. Tidak berapa lama kemudian Audi pun masuk ke dalam lift dan setelah membalikkan tubuhnya secara tidak sengaja sebelum pintu lift tertutup dia melihat seorang pria sedang menatap ke arahnya dengan pandangan bermusuhan. Audi mengernyitkan dahinya. Perasaanku saja atau memang pria itu sedang menatapku dengan tatapan tidak suka. Tapi bagaimana mungkin dia tidak menyukaiku? Aku saja tidak mengenalnya sama sekali. Aneh, itu hanya perasaanku saja, bisiknya tidak peduli. Audi kembali ke dalam kamarnya dan dia membersihkan tubuhnya. Audi sangat lelah sekali. Sepertinya aku akan lama di sini, entah mengapa firasatku mengatakan aku akan lama berada di Indonesia. Sebaiknya untuk beberapa saat ini aku akan tinggal di Indonesia untuk sementara waktu, aku akan mengurusi cabang perusahaanku di sini, pikir Audi kembali. Audi kemudian menghubungi Jen, salah satu asistennya yang ada di Amerika. Halo Jen, kemungkinan aku akan lama di Indonesia. Tolong semua urusan perusahaan selama di sana kamu yang tangani ya. Setelah urusan saya selesai baru aku akan kembali ke sana, kata Audi kembali. Baik Nona, katanya kembali. Audi memang terlihat masih awet muda, pantas saja Jen memanggilnya Nona karena memang Audi dianggap belum menikah sama sekali. Satu lagi Jen katakan kepada Tuan Louis, aku akan tetap membahas kerjasama kami walaupun aku di Indonesia. Jangan khawatir, aku akan tetap mempelajarinya dahulu, kata Audi sebelum dia mematikan ponselnya. Audi kemudian menelepon salah satu perwakilannya di sini untuk mempersiapkan tempat tinggal untuknya. Entah mengapa perasaanku mengatakan aku akan menemukan jejak putriku di tahun ini. Walaupun tiap tahun aku pulang hanya beberapa hari namun aku tidak menemukan jejaknya sama sekali. Tahun ini sepertinya ada yang berbeda, perasaanku mengatakan aku sepertinya tepat untuk berada lama di Indonesia saat ini, pikir Audi kembali. Audi membaca alamat yang diberikan oleh Saud untuknya dan membaca alamatnya terus-menerus. Audi merasa heran, karena alamat itu sepertinya tidak asing baginya. Rumah siapa Bisumi tinggal? Mengapa alamatnya sepertinya tidak asing bagiku? Aku sepertinya pernah mengingatnya. Alamat siapa ini ya? Aduh, pikir dong Audi. Memang kejadiannya sudah lama tetapi ini alamat siapa? Rasanya aku pernah mengingat alamat ini, pikirnya lagi. Dia mengerutkan keningnya berpikir dengan keras. Setelah beberapa menit akhirnya dia mengingatnya. Audi bahkan hampir saja muntah karena mual, ketika dia mengingat semuanya seluruh tubuh Audi menegang dengan gelisah. Astaga, katanya dengan wajah pucat. A few moments later. Bab 027, setia atau tidak setia. Audi kembali menatap alamat yang ada di tangannya dan dia sangat terkejut karena alamat itu ternyata alamat yang dia kenal. Astaga, bukankah ini alamat Lina, manajerku? Bisumi ada di rumahnya. Untuk apa? Apa selama ini Bisumi bekerja sama dengannya? Wah, aku tidak menyangka Bisumi mengkhianatinya. Aku bahkan tidak tahu kalau Bisumi bekerja untuk Lina. Tunggu dulu, sejak kapan dia bekerja sama dengan Lina?
Karena Bisumi adalah pengasuhku sejak kecil, pikir Audi dengan geram. Audi bahkan melotot memandang alamat yang diberikan Saud kepadanya. Dasar pengkhianat, aku bahkan tidak menyangka Bisumi tega melakukannya. Dasar wanita tua, kalau saja memang Bibi mengkhianatiku maka aku akan menuntut balas kepadanya, pikir Audi dengan geram. Tenang Audi, sebaiknya kamu tenang dulu, cari tahu dulu, dan kalau memang Bisumi mengkhianatiku maka aku akan membalasnya. Tapi rasanya tidak mungkin karena dia tahu Bisumi sangat loyal dengannya. Kecuali satu hal, ketika dia membawa putriku pergi, Bisumi meninggalkan rumahku, bahkan pakaiannya saja pun tidak dia bawa. Aku menunggunya dan menanti kepulangannya, tetapi sampai akhirnya aku tahu dia meninggalkanku. Bisa jadi dia memang mengkhianatiku, buktinya dia meninggalkan aku begitu saja. Aku sangat kecewa karena dia meninggalkanku dan tidak pernah kembali. Ketika orang satu-satunya meninggalkanku juga, aku baru sadar dan bangkit kembali. Aku kehilangan jejak Bisumi dan tiap tahun aku mencarinya sekalian mencari putriku, tetapi jejaknya juga tidak kutemukan, hingga saat ini, pikirnya lagi. Sebenarnya ketika Bisumi tidak pulang di hari aku meminta dia membuang putriku, aku berharap sampai saat ini dia tidak jadi membuang putriku melainkan dia merawatnya hingga dewasa seperti ini. Hati kecilku sebenarnya ingin dia tidak menjalankan perintahku dan merawat putriku dengan segala rasa cinta yang dia miliki. Karena putriku sejak lahir juga telah dirawat oleh Bisumi. Tetapi apakah itu mungkin? Karena keluarganya sendiri juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bisumi mencari pekerjaan dan banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Anak perempuannya pun tidak mampu merawat cucunya. Mau tidak mau Bisumi harus menanggung semua biaya cucunya ketika anak perempuannya bercerai. Aku meragukannya kalau dia juga mau merawat putriku, bisik Audi di dalam hati. Tetapi tidak ada salahnya aku berharap bukan. Walaupun hanya rasanya tidak mungkin, pikir Audi kembali. Audi melirik keluar jendela kamar hotelnya, dia melihat lampu-lampu kota mulai menghiasinya gelapnya malam. Audi sadar malam telah tiba, menggantikan cahaya matahari yang kembali ke peraduannya. Sudah saatnya makan malam, tetapi aku tidak ada nafsu makan sama sekali. Sebaiknya aku istirahat saja, pikir Audi. Aku tidak ingin berpikir lagi, tubuh dan pikiranku telah penat seharian aku pakai sehingga aku tidak sanggup lagi. Kalau aku tidur setidaknya aku telah melalui 12 jam yang penuh dengan penantian dan kecemasan. Tunggu aku putriku, aku pasti akan menemukanmu. Mama sudah tidak sabar untuk memelukmu, katanya lagi. Audi kemudian mencoba memejamkan matanya dan memeluk tubuhnya sendiri. Tetapi pikirannya tidak dapat diajak kerjasama, karena selama ini Audi selalu susah tidur, Audi penderita insomnia. Karena perasaan bersalahnya Audi tidak dapat menikmati tidur malamnya. Dia bahkan harus berobat ke dokter dan harus memakan obat tidur yang diberikan oleh dokter agar dia dapat tertidur nyenyak. Aku harus belajar untuk melepaskan obat tidur ini, tekadnya lagi. Tetapi semakin dia bertekad maka pikirannya yang nakal kembali menguasainya sehingga Audi selalu gagal dan akhirnya menyerah kalah. Seperti malam ini, Audi bahkan berusaha terus untuk memejamkan matanya dan membayangkan tempat-tempat indah yang pernah dia kunjungi agar otaknya menjadi rileks. Tetapi tidak terbantu sama sekali. Kemudian dia mengambil ponselnya dan mulai memutar musik instrumen yang menenangkan, matanya nampak mulai terpejam. Otaknya mulai rileks tetapi itu hanya sesaat saja. Mata Audi kembali terbuka ketika pikirannya kembali mulai menguasai dirinya kembali. Audi bahkan tidak dapat memejamkan matanya. Hingga akhirnya Audi kembali mengalah dengan keadaan. Setiap hari seperti itu terus-menerus tiada hentinya, hatinya semakin sakit dan merana. Di tempat berbeda di kota yang sama, Sonia dan Kiki terlihat sedang istirahat, mereka baru saja pulang dari acara pemotretannya. Keduanya terlihat sangat lelah, mereka memang satu kamar dan satu tempat tidur. Mereka bahkan bercerita dan berceloteh satu sama lain. Bagaimana dengan pemotretanmu hari ini, Ki? Tanya Sonia kepada Kiki. Baik San, aku bahkan merasa seperti menemukan yang sudah lama aku cari. Aku bahkan berpikir mengapa tidak dari dulu aku melakukannya. Tanya Kiki lagi. Sonia tertawa kecil mendengar penuturan Kiki, tidak dia sangka ternyata Kiki sangat menikmatinya. Dengan santai mereka mengangkat kedua kaki mereka ke atas headboard tempat tidurnya. Sambil tertawa cekikikan mereka kemudian bercanda satu sama lain. Itulah sebabnya aku memintamu untuk ikut casting model baru, tapi kamu menolak terus. Ketika pemotretanku beberapa tahun yang lalu waktu di puncak, kamu masih ingat tidak? Aku sedang terikat kontrak obat sakit kepala. Di mana ada sekumpulan orang sedang naik gunung dan aku ada di antara mereka. Kemudian memerankan orang yang sedang mengalami sakit kepala. Kamu menggantikan salah satu model yang sakit, kamu memberikan aku obat tersebut secara alami. Bahkan ketika syuting,
kameraman saja mengatakan kamu sangat alamiah, tidak tegang sama sekali. Kamu mempunyai bakat sebenarnya, Ki. Jadi jangan sia-siakan, kata Sonia kembali. Kiki tertawa mendengarkan perkataan Sonia. Tidak San, kamu tetap yang terhebat. Aku harus banyak belajar dari kamu, kata Kiki bahagia. Sonia kemudian memeluk Kiki. Terserah apa mau mulah Ki, aku akan terus mendukungmu, Ki, gumamnya kemudian. Aku akan selalu ada untukmu San, sama seperti kamu selalu ada untukku, kata Kiki kembali. Tiba-tiba dari samping tempat tidur mereka terdengar suara dering ponsel Sonia. Loh, Ibu Ki, kata Sonia. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara dering ponsel Kiki. Loh, Ibu juga San, kata Kiki heran. Ternyata Winarsi dan Rika yang menghubungi kedua putri mereka dengan video call. Ada apa? Tanya mereka serempak. Ayo Ki, kamu saja yang angkat. Ngapain kedua ibu kita menelepon kita seperti ini? Biasanya mereka pasti kongsian teleponnya. Ini kok jadi satu-satu seperti itu? Ada apa ya? Angkat saja Ki, mungkin penting, kata Sonia kembali. Halo Bu, kata mereka serempak. Tampak Rika duduk di kursi sambil tersenyum kepada mereka berdua. Bu, bilangin ke Ibu Winarsi juga Bu. Sonia ada di sampingku sekarang, kata Kiki kembali. Kiki kemudian meminta Rika agar memanggil Winarsi agar bergabung dengan mereka. Ada apa sih Bu? Kok ngak barengan fitkalnya ya, biasanya kan barengan. Apa Ibu berdua lagi marahan? Goda Sonia. Hus, kamu ini, jangan godain orang tua. Tidak baik, kualat baru tahu kalian berdua ya, tegur Winarsi. Maaf Bu, ada apa Bu? Tanya Sonia kemudian. Kalian harus hati-hati ya, kata Winarsi dan Rika barengan. Bab 028, Rahasia dan Rahasia. Ada apa sih, Bu? Tanya Sonia dengan heran. Sonia dan Kiki saling berpandangan. Mereka heran dengan tingkah laku kedua ibu yang telah mengasuh dan merawat mereka. Ayo dong Bu, katakan ada apa? Mengapa jadi rahasiaan begini sih? Tanya Sonia dengan tidak sabaran. Ibu minta kalian harus berhati-hati. Ibu tidak bisa menjelaskannya sekarang. Suatu waktu kami akan menjelaskannya kepadamu, kata Winarsi. Loh Bu, bagaimana kami harus tidur tenang kalau ibu main rahasia-rahasiaan? Tanyanya lagi. Pokoknya ibu minta kalian berdua hati-hati, kata Winarsi dengan tegas. Mereka akhirnya terdiam mendengar peringatan Winarsi karena mereka tidak pernah melihat ibu adopsi mereka berbicara sangat tegas. Mereka hanya diam dan saling pandang dengan tatapan tidak mengerti. Sudah ya, ibu tutup dulu teleponnya, kata Winarsi. Tanpa menunggu aba-aba dari kedua putri mereka, akhirnya Winarsi menutup ponselnya. Sementara Kiki dan Sonia saling menatap satu sama lain. Mereka tidak menyangka Winarsi akan bersikap tegas kepada mereka. Ada apa dengan ibu? Apa ada yang salah? Mengapa ibu bisa tegas begitu? Memangnya kamu pernah melihat ibu seperti itu? Tanya Kiki heran. Tidak pernah Ki, bahkan selama aku bersama ibu. Kamu tahu bukan sejak, kita dibuang. Aku tidak pernah lihat ibu berkata dengan tegas, marah saja pun tidak, kata Sonia kembali. Tapi kedua ibu kita adalah wanita terbaik yang kita miliki, sebaiknya kita mengikuti semua yang mereka katakan. Mereka selalu mencintai kita dengan tulus, kalau mereka tidak ingin mengatakannya maka kita harus menghargainya dan jangan pernah meragukan mereka. Jadi sebaiknya kita ikuti saja semua permintaan mereka San, kata Kiki kembali. Sonia akhirnya mengalah dan tidak ingin memaksa kedua ibu mereka menjelaskan maksudnya. Baiklah Ki, maksud ibu mungkin saja baik. Tapi apa maksudnya harus berhati-hati? Kita selalu berhati-hati, bukan begitu Ki? Tapi pertanyaannya kita harus berhati-hati dengan siapa? Atau berhati-hati terhadap masalah apa? Ah, ibu buat pusing saja. Kita tidak usah pikirkan lagi, sebaiknya kita tidur dulu. Kalau aku tidak salah dengar tadi kamu bilang besok mau pergi dengan Justin, iya? Tanya Sonia kembali. Iya, tapi aku sendiri masih bingung dia akan membawa aku pergi kemana, soalnya dia bilangnya masih rahasia. Coba pikir apa tidak mengesalkan San? Dia dan kedua ibu kita kompak untuk merahasiakan sesuatu. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Sebaiknya kita istirahat saja, karena besok kamu ada janji dan saya juga ada pemotretan, kata Sonia kembali. Tapi San, bagaimana dengan manajer baru kamu? Apakah dia sebaik yang kita pikirkan? Tanya Kiki kembali. Iya, dia orangnya sangat baik Ki. Bahkan untuk orang yang baru dikenal dia sangat baik, kata Sonia. Baguslah kalau begitu, berarti aku akan aman meninggalkanmu dengan dia.
Kalau orangnya baik dan bekerja keras, berarti dia sudah sesuai dengan kriteria yang kita tentukan bukan? Apakah di antara kalian sudah ada komunikasi yang baik? Tanya Kiki dengan cemas. Tenang saja Ki, aku akan berusaha menyesuaikan diri dengan Mbak Lina. Dia orangnya sangat baik, pengertian dan sangat cekatan. Hanya saja, kata Sonia dengan ragu. Hanya saja apa San? Tanya Kiki dengan heran. Sonia terdiam sesaat karena dia tidak ingin membahas masalah yang belum tahu kebenaran. Ada apa? Mengapa kamu hanya diam? Tanyanya dengan heran. Aku sama sekali tidak paham, apakah ini hanya perasaanku saja atau entahlah Ki, aku juga tidak paham, katanya dengan bingung. Ada apa sih San? Kamu harus menjelaskannya kepadaku, jangan membuat aku jadi bingung seperti ini. Karena semakin kamu bingung, aku juga lebih bingung lagi. Ini sudah menjadi kebiasaanmu deh. Suka muter-muter dulu baru kamu menjelaskan yang sebenarnya. Aku makin pusing San, keluh Kiki. Sonia melemparkan bantal yang dia pakai kepada Kiki. Kamu ini mau mengejek aku ya Ki? Jangan harap kamu bisa lepas ya, kata Sonia. Dia kemudian menggelitik seluruh tubuh Kiki sampai Kiki tertawa geli tidak tahan. Sampai wajah Kiki merah padam dan air matanya keluar karena tidak tahan menahan rasa geli akibat gelitikan Sonia di tubuhnya. Cukup, San cukup, ampun deh, aku minta ampun, katanya lagi. Sonia tertawa senang, karena dia tahu kelemahan Kiki. Kiki paling tidak tahan digelitik bahkan Kiki bisa minta ampun seperti sekarang. Sonia sadar warna merah di wajah Kiki mampu membuat wajah Kiki terlihat sangat cantik. Sudah San, cukup, aku menyerah kalah. Aku nyerah deh, kamu menang. Aku ngaku kalah, katanya sambil tertawa. Sonia tersenyum puas karena berhasil mengalahkan Kiki. Dia tahu Kiki adalah wanita lembut dan baik bahkan jauh lebih lembut darinya. Walaupun mereka sebaya namun Sonia selalu menganggap Kiki sebagai adiknya. Sonia merasa sifat Kiki jauh lebih kekanak-kanakan dibandingkan dirinya. Bahkan makanan saja bisa membuat dia bahagia. Apalagi makanan yang belum pernah dia makan maka dia akan tersenyum dan tertawa sepanjang hari. Ki kamu memang gadis sederhana yang baik hati. Bahkan hal yang paling sederhana saja pun kamu bisa bahagia. Aku salut denganmu, pikir Sonia kembali. Sonia tersenyum ke arah Kiki karena dia tahu Kiki bukan hanya saudara bagi dirinya tetapi Kiki juga teman terbaik yang dia punyai sekarang. San, kita harus tetap seperti ini ya. Jangan pernah berubah, karena kamu adalah segalanya bagiku. Aku tidak pernah diinginkan lahir, hanya kamu dan ibu saja yang kupunyai di dunia ini. Aku sangat menyayangimu, kata Kiki. Sonia kembali memeluk Kiki. Jangan takut Ki, aku akan selalu bersamamu. Kita harus berjanji satu sama lain, kata Sonia. Dia mengulurkan jari kelingkingnya dan mengaitkannya di jari kelingking Kiki. Mereka saling pandang kembali. Ingat ya San, kita sudah berjanji, kata Kiki kembali. Sonia kemudian menatap Kiki dan menangkup wajah Kiki dengan kedua tangannya. Kemudian melihat Kiki dengan tajam. Aku berjanji kepadamu, untuk tidak meninggalkanmu dan tetap ada untukmu, bisik Sonia. Kiki tahu semua perkataan Sonia tulus dan Kiki sadar dia sangat beruntung bertemu dengan kedua ibu mereka dan Sonia. Mereka sekarang telah menjadi sebuah keluarga yang saling melengkapi dan mengisi kekosongan di hati mereka masing-masing terhadap keluarga yang sebenarnya. Tapi kami juga tidak kalah bahagianya dengan keluarga yang utuh. Ketika aku terbuang dan dicampakkan aku merasa dunia ini sangat kejam dan terlalu besar untukku. Aku bahkan takut untuk melangkah walaupun hanya satu langkah saja. Aku bahkan tidak mampu melihat banyaknya orang yang berjalan terus di depanku. Aku seperti terlempar di masa yang berbeda, seolah-olah aku melihat semuanya bukan dari dalam tubuhku melainkan aku melihat semuanya dari luar tubuhku. Aku merasa sangat kecil di antara mereka yang hilir mudik di depanku, bisik Kiki dengan sedih. Kiki tersadar karena Sonia belum melanjutkan perkataannya sehubungan dengan Lina. Ayo apa maksudmu dengan Mbak Lina tadi? Tanyanya kembali. Aku hanya heran Mbak Lina sering sekali memperhatikanku dan memanggil aku dengan Audi tanpa dia sadari, kata Sonia dengan heran. Siapa Audi? Tanya Kiki dengan heran.